apakah bisa pegawai Indomaret rambutnya dirubah jadi ganteng? Karena gue akan bikin medium fade. Kurang tepat potongan medium fade. Hah? Nggak salah ya? Nggak salah. Ini benar. Apakah sebagus Jakarta? Kita lihat. Balik lagi ke channel YouTube Hair Studio. Tentunya kali ini bersama gue Iman. Dan di edisi kali ini menanggapi daripada komentar-komentar yang masuk di kolom komentar YouTube dan juga Instagram. Banyak banget permintaan, "Bang, buka cabang di sini, buka cabang di sini, buka di cabang di sini." Dan lucunya, komentarnya adalah, "Bang, di Bandung kapan? Di Bandung kapan?" Di Bandung itu ada Hair Studio. Nah, di episode kali ini gue pengen tahu aksi-aksi daripada orang-orang yang ada di Hair Studio Bandung. Apakah sebagus Jakarta? Kita lihat. Oke, balik lagi di YouTube channelnya Hairnet Studio. Dan kali ini bersama saya Dodi dan teman saya Oke. perwakilan dari Hairnet Studio Bandung. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Kai? Kayaknya kita harus cari orang yang rambutnya bad hair di daerah Hairnet. Ide bagus sih. Soalnya malu kan kalau di daerah Hairnet ada yang bad hair. Oke, kita cari sekitar-sekitar sini aja lah ya. Yuk. Yang deket-deket aja. Oke, sekarang gua udah dapat model nih. Bersama siapa namanya? Agam. Bersama A Agam. Oke, ternyata hair artisnya adalah bernama Dodi. Kalian bisa cari Instagramnya, nanti gue akan tulis di bawah. Dan biasanya implementasi yang gue lakukan terhadap semua tim Hairnet ketika mereka waktunya sedang kosong, mereka harus melakukan kegiatan kosong itu dari hal-hal yang produktif. Hal produktif kali ini mereka pengen memakeover atau merubah gaya tampilan yang kalau tadi katanya si Okai temennya Dodi bilang bad hair, rambut jelek. Nah, sekarang penasarannya adalah apakah bisa pegawai Indomaret rambutnya dirubah jadi ganteng, tampilannya berbeda oleh tim Hair Studio Bandung. Sebelum gue jelasin, nih rambutnya kenapa harus gue rapiin ya kan? Kita lihat dulu nih rambutnya. Nih yang pertama, dia di bagian sebelah sininya terlalu tipis, ya nggak sih? Sedangkan bagian atasnya terlalu panjang. Nah, nanti akan gue bikin side part aja ya, biar lebih natural aja, ya kan? Terus di bagian sampingnya, gue akan bikin fade, lebih ditipisin lagi, biar lebih kelihatan gradasinya. Menurut analisa Dodi, rambutnya si pegawai Indomaret itu katanya kurang tepat. Kalau kata dia sampingnya ketipisan, atasnya kepanjangan. Kata yang paling tepat menggambarkan adalah tidak proporsional. Jadi rambut itu harus proporsional antara bagian samping dan bagian atas, bukan dalam artian sama panjang. Nah, sekarang potongan yang akan dilakukan, tahap pertama tentunya dia melakukan step parting, di mana pemisahan antara rambut bagian atas dan rambut bagian samping. Step pertama, gue akan bikin parting. Step yang kedua, gue akan bikin guideline di bagian sini karena gue akan bikin medium fade sekarang kan, pakai 1,5. Nah, ini kenapa gue akan bikin medium fade? Soalnya si bagian rambut Sia ini di bagian atasnya dia udah terlanjur pendek lah ya, sebagian sininya. Nah, nanti gue akan bikin sebagian paling pendeknya itu jadiin si patokan paling panjangnya gitu. Potongan yang diambil sama Dodi akhirnya menentukan bagian samping adalah medium fade. Kenapa medium fade? Karena ternyata bagian atas dekat occipital bones-nya di sini ini udah termakan habis, yang akan menyebabkan rambutnya pertumbuhannya jigrak. Nah, Dodi ngambil medium fade dengan tujuan apa? Ngereparasi rambut supaya nantinya pertumbuhannya tidak jigrak lagi karena bagian sininya dipotong sudah terlalu pendek. Jadi mau nggak mau dia harus memproporsionalkan titik terbawahnya dibikin fade alias paling bawah sehalus pantat bayi. Sekarang step 3, gue pakai balding dan akan gue bikin garis segini kira-kira pas di lengkungannya. Gue akan bikin muter semuanya. Ciri khas daripada medium fade seperti yang gue bilang tadi
adalah sehalus pantat bayi di bagian bawah. Mesin yang digunakan adalah mesin balding, yang artinya balding adalah botak atau membotakan. Nah, mesin ini memang dihususkan untuk membotakan rambut. Dan ciri khas medium fade, kenapa namanya medium? Karena ada 3 sebetulnya. Ada yang namanya low, ada yang namanya medium, ada yang nama high. Medium di tengah-tengah, berarti pengambilan titik terpendeknya atau bagian botaknya di bagian dekat tempel di tengah-tengah sini. Jadi itu pelajaran mengenai medium fade. Sekarang gue masih tetap pakai balding untuk yang terakhir kali, tapi pakai guard nomor 1. Gue bikin sebesar 1 jari gue juga di sini. Gue akan pakai shaver di bawahnya si garis balding ini, sebelah sini, sama ukurannya, seukuran 1 jari gue. Gue pakai trimmer buat ngilangin si garis shaver sama balding di sini, masih ngegaris kan. Nah, udah beres nih ya? Gimana sih ini? Cukup nggak? Bang. Hah? Nggak salah ya? Nggak salah, ini bener. Gimana? Masih ketebalan ya tesnya. Oke, selanjutnya gue akan bilangin si garisnya satu persatu. Yang ini pakai 0, terus yang ini pakai setengah. Tapi gue di sini menggunakan magic clip. Nah, sekarang gue akan bikin si bagian ininya pakai overclock di bagian sebelah sininya. Nah, sekarang bagian sampingnya udah aman nih, udah rapi ya kan. Nah, sekarang gua akan eksekusi si bagian atasnya. Setelah tadi gua ngeliat step by stepnya, dari pendapat gua pribadi sebagai owner Hendra Studio dan harus memperhatikan quality control, sejujurnya untuk di pala Mas Indomaret ini kurang tepat potongan medium fade. Kenapa? Karena banyak tulang yang keluar masuk sehingga secara estetika ketika kita ngeliat tuh kayaknya kurang pas. Tapi kenapa Dodi tetap melakukan hal yang kurang pas? Ingat poin yang sebelumnya. Rambut masnya di bagian occipital bones-nya di sini sudah terpotong habis. Jadi mau nggak mau ini reparasi. Dan biasanya pada saat reparasi gue yakin Dodi akan menjelaskan supaya pertumbuhannya itu akan bagus. Jadi besar harapannya mungkin masnya akan kembali lagi 2 bulan dengan kondisi rambut yang lebih panjang dan pertumbuhannya udah bener. Dan gue rasa di situ nanti Dodi akan merubah potongannya menjadi taper atau temple taper, pilihan yang lebih bagus untuk masnya Indomaret. Segini ya kan. Nah, sebelah sininya dia masih agak pendek-pendek, harusnya kan dia turun kan. Nah, untuk sementara kita dibiarin aja dulu. Nanti kalau misalkan ke tukang cukurnya yang ini biarin aja, nggak boleh dipotong, biar yang ini bisa turun kayak gitu. Gimana? Menariknya, gue itu selalu bilang dan berpesan terkait masalah quality control dan juga layanan terhadap customer dari tim Hendra Studio. Gue berpesan bahwasannya nggak apa-apa customer itu untuk motong di tempat lain, tapi selalu ingatkan mereka. Dan menariknya di sini si Dodi tadi bilang, Mas, nanti kalau seandainya dipotong rambutnya oleh tukang cukurnya, bilang ya di bagian sininya jangan dipendekin. Nah, berarti kita tidak pernah takut untuk kehilangan customer.
tapi kita membuat customer nyaman sewaktu-waktu customer tidak dapat datang ke hair studio untuk memotong rambutnya, tapi setidaknya customer tahu pelajaran baru ketika dia memang harus memotong di tempat lain agar bagian-bagian mana yang seharusnya tidak dipotong. Jadi itulah namanya edukasi terhadap customer. Oke, sekian video YouTube dari Hairnet Studio Bandung. Bagian samping potongannya namanya mid fade. Untuk di bagian atas pemilihannya adalah side part. Side artinya pinggir, part adalah parting. Artinya gampangnya bahasa Indonesianya adalah belah pinggir. Nah jadi menurut gua potongan belah pinggir itu cocok untuk semua umat. Nah tapi variasi di bagian samping tadi gue bilang mid fade untuk masnya itu kurang pas. Tapi mau nggak mau kita harus ngereparasi bekas kerjaan orang lain. Ini sama aja kayak kanvas. Ketika kalian punya kanvas, kemudian kalian adalah pelukis, tiba-tiba kanvas itu udah kotor oleh orang lain, udah lukis orang lain. Kalian harus ngebenerin. Ya mau nggak mau kalian harus mutihin kanvas itu tersebut. Sama kayak halnya rambut. Tapi intinya dari semuanya gue cukup puas dengan hasilnya. Dengan edukasinya Hairnet Studio Bandung, dan Hairnet Studio Bandung pun sudah layak disetarakan dengan Hairnet Studio Jakarta. Jadi good job untuk Dodi, good job juga untuk Okai tadi yang mencoba untuk menjadi host, tapi gue rasa nggak bisa kalau sendiri dia buat gantiin Iman. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya Iman TDJ, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Hairnet Studio untuk ketahuan keseharian kita, aktivitas kita sehari-hari di Hairnet Studio, dan tentunya subscribe channel YouTube-nya Hairnet Studio. Sekarang posisi kita ada di 230 something subscribers. Kita butuh 500.000. Banyak banget netizen tuh yang kompor, nggak takut kalah sama Jule. Di episode selanjutnya gue udah siap untuk namanya ngebedah kehidupan Jule dari nol. Nggak cuma Jule, semua anggota Hairnet Studio sebagai inspirasi kalian. Hidup kita mulai dari kecil, kemudian kita menjadi besar. Komen negatif, komen positif kalian tentunya akan kita tunggu. Jangan lupa juga share video kita ke teman-teman kalian jikalau memang berguna. Jikalau tidak berguna, tutup mulut kalian dibanding kalian ngomong hal yang negatif. Oke, sekian dari gua. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Iman pamit. Bye-bye.